Bab 46 Putra Pembantu Pasti Miskin. Ucapan Devan membuat polisi terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa ibumu tidak mencuri kalung itu? Katanya kalung itu bernilai lebih dari 1 miliar. Ibumu cuma seorang pembantu, gaji hariannya paling 150 ribuan, 1 miliar, yang cukup baginya untuk tidak kerja setengah hidupnya, makanya masuk akal kalau mau mengambilnya. Kamu omong kosong, bahkan jika itu bernilai 2 miliar, ibuku tidak akan mencurinya." Armini berkata dengan keras. Devan menyipitkan matanya dan berkata, "Dengan kata lain, kalian tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ibu aku mencuri kalung kalian. Hanya karena ibu aku seorang pembantu, menyimpulkan bahwa dia mengambilnya." "Benar, kami tidak memiliki bukti, tapi kemungkinan ini sangat tinggi, jadi kami akan membawanya kembali untuk menyelidikinya," kata polisi itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan polisi itu, Tania sedikit takut. Seperti diketahui bersama, masyarakat negara Al-Sutra tentu saja takut dengan polisi. Tania tidak terkecuali. Meskipun dia tidak mengambil kalung itu, dia sudah melihat banyak kasus penyiksaan di TV. Jika kamu ditangkap, tidak peduli apakah kamu sudah melakukan sesuatu atau tidak, kamu akan dipukuli terlebih dahulu sebelum ditanya. Ada juga berbagai alat penyiksaan. Menakutkan hanya dengan memikirkannya. Tentu saja, ini hanya karena Tania terlalu banyak menonton TV. Kenyataannya masih tergolong manusiawi, tidak mungkin hal seperti itu terjadi lagi. Namun, karena dana yang terlibat kali ini relatif besar, polisi memutuskan untuk membawa kembali Tania terlebih dahulu. Sebagai seorang polisi, kamu tidak ada bukti, tetapi hanya berdasarkan probabilitas, kamu mau menangkap orang. Devan menyipitkan matanya dan berkata, "Harus meminta bukti. Buktinya kalian miskin, karena kemiskinan, dia menjadi pencuri. Misalnya, jika kamu melempar 20 juta di depanku, aku tidak bakal repot-repot mengambilnya." Alisa mengepalkan tangannya dengan keras, berkata dengan dingin. "Oh." Devan menatap Alisa. Meski wanita ini berpakaian cantik, dia juga tinggal di sebuah rumah mewah. Tapi rumah ini bukan rumah besar, lokasinya rata-rata, jadi nilainya tidak terlalu tinggi. Ini paling 20 miliar. "Pak, aku pikir kamu harus menangkap mereka semua. Mungkin mereka semua kaki tangan," kata Alisa dengan ekspresi dominan. Menuntut penegak hukum juga agak sulit di negara ini. Menangkap orang, tapi memang tidak ada bukti. Tetapi jika tidak menangkap, Chandra ini lebih sulit untuk ditangani. "Pak Teddy, kamu seharusnya tahu siapa bos kita, kan? Apa karena dia tidak lagi berkuasa, jadi kamu tidak menganggapnya?" Pada saat ini, Alisa menyipitkan matanya dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alisa, petugas polisi bernama Teddy tidak punya pilihan selain menahan diri dan berkata kepada Devan, "Adik kecil, kita juga bertindak sesuai aturan, aku harap kamu tidak menghalangi kita." Devan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Maksudmu, karena kita miskin, dia adalah pencuri, gimana kalau kita tidak miskin?" "Hehe, tidak miskin. Lihat kalian, lihat muka aja sudah tahu kalau miskin." Alisa tertawa. Nyatanya baju Devan tidak murah, lagi pula dia membeli baju lengkap dengan oding. Hanya saja Alisa ini juga seorang udik, dia tidak bisa mengenali beberapa merek terkenal sama sekali. Tapi pakaian Armini dan Tania sangat biasa. Terutama Tania yang masih memakai celemek yang dipakainya saat bersih-bersih. Total gabungan outfit keduanya diperkirakan tidak lebih dari 600 ribu. Apakah kamu melihat mobil itu? Kalian tidak mampu membelinya seumur hidup.
Alisa menunjuk ke sebuah Porsche 911 di garasi dan berkata dengan bangga. Porsche 911 berharga setidaknya 3 miliar on the road. Memang benar banyak orang tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidup mereka. Bro, kita lanjutkan. Jika tidak ada bukti, kita pasti akan melepaskan ibumu. Alisa ini jangan sampai diganggu. Polisi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Devan. Tentu saja Devan tidak mau. Alasannya sederhana. Orang tua paling menginginkan harga diri. Dengan begitu banyak orang yang hadir saat ini, jika Tania dibawa pergi, mungkin Tania akan memiliki trauma sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan di tempat. Bandingkan uang ya. Ayo kuat-kuatan denganmu. Devan langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gavin. Dia bertanya, Gavin, berapa banyak uang tunai yang dimiliki perusahaan? Perusahaan memiliki arus kas 3 triliun, tetapi dalam waktu singkat hanya bisa ambil 200 miliar, jawab Gavin dengan hormat. Semua miliknya milik Devan, jadi uangnya tentu juga milik Devan. 200 miliar sudah cukup. Devan mengangguk. Segera, dia terus bertanya, bagaimana dengan mobil? Ada berapa? Yang mewah? Mobil, yang lebih dari 20 miliar, satu mobil, 7 lebih dari 10 miliar, 6 miliar. Oke, aku akan mengirimkan kamu lokasi, bawa semua mobil senilai lebih dari 6 miliar, bawa uang 200 miliaran. Kata Devan. Gavin tidak akan pernah melanggar perintah Devan. Jika dikatakan bahwa dia mematuhi Devan sebelumnya, itu hanya karena Devan adalah pemilik rumah. Tapi sejak Devan masuk ke keluarga Sarko, menyembuhkannya, membunuh Torang, Gavin lebih patuh pada Devan. Dan ada beberapa hal lagi. Haha, bocah, aku khawatir kamu baca terlalu banyak novel, kan? 200 miliar tunai, uang monopoli. Alisa tertawa terbahak-bahak. Gak usah pedulikan monopoli atau bukan. Jika aku membuktikan bahwa aku lebih kaya darimu, bisakah aku membuktikan bahwa ibuku tidak mencuri kalungmu? Tanya Devan dengan mata menyipit. Oke, jika kamu bisa mengendarai mobil yang lebih baik dari 911 milikku, membawa lebih dari 2 miliar, aku percaya ibumu bukan pencuri. Alisa berkata dengan bangga. Tunggu saja, kata Devan enteng. Devan sangat tenang, tapi Tania dan Armini tidak bisa tenang lagi. Terutama Tania, dia berkata kepada Devan dengan wajah gugup, Devan, kenapa kamu asal bicara, itu benar-benar tidak baik, minta mereka bawa aja sudah beres, aku tidak mencurinya, kamu berbicara seperti ini, bukannya malah tambah runyam. Kak, beritahu aku jika kamu membual. Jika kamu membual, lebih baik aku lari lebih awal. Aku tidak ingin mati begini. Armini juga melambaikan tangan kecilnya dan berkata, padahal, ibu yang difitnah oleh orang lain sudah cukup membuatnya malu. Tapi kesalahpahaman selalu bisa diselesaikan. Dia percaya bahwa Tania tidak mungkin mencuri. Tapi Devan omong besar, jika dia tidak bisa memenuhinya, maka dia cuma manusia halu. Tenang saja. Devan memberi isyarat pada ibu dan anak itu untuk tidak khawatir. Ketika dia kembali kali ini, dia ingin membalas dendam dan membalas kebaikannya. Karena itu, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari dua orang paling terpercaya ini. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, pada saat ini, semakin banyak orang yang menyaksikan keriuhan itu. Mereka semua ingin tahu apakah putra bibi pembantu ini benar-benar hebat. Bisa membawa 2 miliar uang tunai. Jika benar-benar bisa bawa, itu pasti kejutan paling besar tahun ini. Sebagai orang negara Al-Sutra yang suka nonton keributan, siapa yang tidak mau melihat keributan terbesar abad ini? Bersambung.
Bab 47 mengejutkan seluruh orang. Tidak terasa, setengah jam telah berlalu. Tapi tidak ada seorang pun yang datang. Haha bocah, mana mobilmu? Mana uangmu? Sepertinya kamu hanya mengulur-ulur waktu, cepat tangkap dia, mana mungkin anak pembantu punya uang sebanyak itu. Alisa tertawa. Apa yang salah dengan putra pembantu? Menurutmu putra pembantu tidak mungkin punya uang? Ekspresi wajah Devan menjadi sangat suram. Devan tidak peduli jika orang lain menghinanya, tapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menghina ibunya. Apa yang salah dengan pekerjaan itu? Apakah pembantu tidak mungkin punya uang? Biar ku beritahu, jangan meremehkan profesi pembantu. Belum lama ini aku mendengar jika ada perusahaan pembantu akan bangkrut karena kekurangan modal. Lalu pembantu itu langsung mengeluarkan 12 miliar untuk menghidupkan kembali perusahaannya. Artinya, pembantu tidak mencuri atau merampok, mereka menghasilkan uang dengan usaha mereka sendiri. Apa yang salah dengan itu? Pada saat ini, seseorang akhirnya berbicara untuk Tania. Tapi dia baru saja mencuri. Alisa mendengus. Plak. Alisa mendapat tamparan lagi di wajahnya. Mulai sekarang, jika aku dengar kamu mengatakan ibuku mencuri lagi, aku akan menamparmu. Devan berkata dengan dingin. Pak Teddy, kenapa kamu belum menangkap orang gila ini? Kedua sisi wajah Alisa bengkak. Saat ini, Pak Teddy, polisi tua itu juga berkeringat deras. Meskipun dia tidak percaya jika seorang anak pembantu bisa bawa 2 miliar. Tapi bagaimana jika apa yang dia katakan itu benar? Dia tidak berani menyinggung perasaan pihak lain. Melihat Pak Teddy diam saja, Alisa menendang Pak Teddy beberapa kali. Kamu tidak berguna. Setelah menendang, dia tidak lupa mengutuk. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyerang petugas polisi, kami bisa menangkapmu, kata seorang polisi wanita muda dengan cemberut. Dialah yang baru saja menemukan nomor telepon Armini melalui sistem dan menyuruhnya untuk segera datang. Karena suasana hati Tania sangat tidak stabil saat itu, jadi dia menyuruh Armini datang untuk menenangkan Tania. Namun begitu petugas polisi wanita itu selesai berbicara, Alisa langsung menamparnya. Siapa kamu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Polisi wanita itu sangat marah dan segera mengeluarkan borgolnya, siap untuk memborgol Alisa. Tapi dia dihentikan oleh Pak Teddy. Linda, mundur. Meskipun Alisa hanya tinggal di villa lebih dari 20 miliar, latar belakangnya tidak sederhana. Jika dia benar-benar memborgol Alisa, konsekuensinya akan serius, bukan sesuatu yang mampu ditanggung oleh seorang kapten polisi biasa sepertinya. Kapten, tapi dia menyerang polisi. Linda Warmina mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan. Menurut prosedur normal, penyerangan terhadap seorang polisi bisa langsung ditangkap. Jika situasinya buruk, bahkan bisa langsung ditembak. Tapi itu hanya berlaku bagi orang biasa. Jelas Alisa tidak termasuk dalam kategori orang biasa. Linda sangat marah, tapi dia hanyalah seorang polisi biasa. Jadi dia hanya bisa mendengarkan ucapan kapten dan menyingkirkan borgolnya, lalu mundur dengan patuh. Hehe, sepertinya kamu masih enggan, tapi jangankan menamparmu, bahkan jika Pak Teddy yang kutampar, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Alisa berkata dengan angkuh. Pak Teddy, bocah ini menamparku 2 kali, jika kamu tidak menangkapnya, aku akan memanggil bos keluargaku. Alisa sepertinya sudah kehilangan kesabaran. Ekspresi wajah Teddy menjadi suram. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan borgolnya dan berjalan menuju Devan. Jelas, masalah hari ini bukan lagi masalah mencuri kalung. Devan seharusnya tidak menamparkan Alisa sama sekali. Namun saat ini, suara unik dari mesin V16 terdengar.
membuat perhatian semua orang teralihkan. Terlihat Bugatti melaju dengan cepat. Setelah Bugatti, mobil lain menyusul. Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Wraith, Bentley dan Maybach Limited Edition. Singkatnya, semua itu adalah mobil mewah kelas atas. Mobil-mobil ini biasanya sangat jarang terlihat. Tapi sekarang, mereka muncul di sini dalam jumlah yang besar. Meski ini adalah kawasan villa, jelas masyarakat yang tinggal di sini tidak mampu membeli mobil mewah kelas atas. Bagaimanapun juga, harga salah satu mobil ini hampir bernilai villa di sini. Segera, Bugatti berhenti di depan Devan. Kemudian seorang pria dan wanita turun dari Bugatti. Wanita itu tinggi dan ramping, mengenakan congsam merah yang mewah, wajahnya sangat cantik. Pria itu lebih mewah, mengenakan sepasang kacamata kodok. Mereka adalah Gavin dan Odin. Saat ini, Odin sangat shock. Bagaimanapun, ini adalah Bugatti, mobil seharga puluhan miliar. Dulu dia hanya bisa melihatnya di TV, tak disangka hari ini, dia bukan hanya bisa melihatnya, tapi juga bisa mengendarainya. VT-16 ditarik dengan ganas. Siapapun yang menghadapinya pasti akan merasa lemas. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Mungkinkah putra bibi pembantu ini benar-benar kaya? Alisa juga terkejut. Tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Bocah, apakah kamu menyewa mobil? Untuk membantu ibumu menghilangkan kecurigaan, kamu menggunakan semua gajimu selama setahun untuk menyewa mobil. Aku hampir tertipu olehmu. Pada saat ini, orang-orang juga bereaksi. Bagaimanapun juga, semua mobil mewah ini harganya lebih dari 20 miliar. Seorang bos yang memiliki uang lebih dari 20 miliar, tapi ibunya sendiri bekerja sebagai pembantu. Apakah itu masuk akal? Tapi jika menyewa mobil, harga sewa mobil ini hanya ratusan ribu sehari, atau paling mahal 200 ribu, cukup terjangkau bahkan untuk orang biasa. Namun tepat pada saat ini, sebuah minivan melaju. Semua orang sedikit bingung. Mereka berkata dalam hati, ini bukan giliranmu untuk muncul di sini. Bagaimanapun juga, mobil-mobil di depan semuanya bernilai puluhan miliar. Untuk apa minivan ikut muncul di sini? Tepat saat semua orang sedang bertanya-tanya, kap mobil minivan diangkat. Kemudian, pria yang paling dicintai di seluruh negara Al-Sutra muncul di hadapan semua orang. Terlihat bahwa kantong-kantong di dalam minivan dipenuhi dengan uang lembaran merah. Semuanya pasti lebih dari 200 miliar. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Pemandangan seperti ini, kecuali di TV, mustahil dilihat di dunia nyata. Aku mengambil beberapa dari Abaddon dan membawa 200 miliar ke sini, Tuan Amort, apa perintahmu? Gavin membungkuk pada Devan, lalu berkata dengan hormat. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tunjukkan saja pada mereka. Devan berkata dengan ringan. Pada saat ini, bahkan Alisa tidak bisa menahan air liurnya. Devan mungkin saja bisa menyewa mobil. Tapi dia tidak mungkin menyewa uang juga kan? Palsu, itu pasti palsu. Alisa masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu bisa naik dan melihatnya, kata Devan dengan percaya diri. Devan percaya bahwa Gavin tidak mungkin membodohinya dengan uang kertas palsu. Bahkan Alisa baru pertama kali melihat uang sebanyak ini. Dengan gemetar, dia berjalan di depan minivan negara Al-Sutra. Mengambil satu bungkusan secara acak dan memeriksanya. Semuanya bersambung.